justru ucapan Nabi sendiri ya. Jadi satu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, hal ayah ibu beliau tidak menentang beliau seperti Abu Jahal Abu Lahab, tidak memusuhi beliau seperti Abu Jahal Abu Lahab, dan wafat ketika beliau masih kecil." Nah, dari semenjak meninggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di situ terus diteruskan oleh anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, dan seterusnya sampai zaman Abu Jahal Abu Lahab. Berarti dakwah tauhid ada di situ. Mana dalil? Ketika Nabi baru saja bertemu dengan Jibril pertama kali di Gua Hira, kemudian pulang, kemudian oleh Khadijah dipertemukan oleh Waraqah bin Naufal, atau bapaknya Said bin Zaid tadi, Zaid bin Amr bin Nufayl, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Anak langsung seorang nabi jelek, bahkan kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Nah, Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, apa bedanya Rasulullah dengan Nabi Nuh? Sama-sama nabi, sama-sama rasul. Untuk membedakan harus bawa dalil. Mana? Butuh sabda Nabi. Untuk Nuh dan yang lainnya betul nggak ada jaminan. Adapun anak keturunanku pasti dijamin muslim semua, baik semua, mukmin semua, surga semua. Nggak ada. Carikan dalil itu. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Nah, ketika tidak ada, ya kembali. Yang bahkan qarinah dari beliau pernah bicara apa terhadap Fatimah? "Wahai Fatimah, mintalah yang aku punya, tapi jangan minta surga, itu bukan punyaku, punya Allah. Lindungi dirimu dari api neraka, aku tidak bisa." Nah, ini ada qarinah, tanda bahwa sekelas Fatimah saja tidak dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya suruh berusaha sendiri. Jangan mentang-mentang anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, maka apapun kelakuannya pasti diampuni. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Yang ketiga, mana bukti? Seandainya benar ya, mana bukti, mana saksi? Gitu ya. Secara logika sederhana, mestinya yang banyak mengaku sebagai keturunan Nabi itu orang-orang yang ada di sini, apa di Madinah, di Mekah. Logika sederhana lah. Keturunan Nabi mestinya di mana? Di Mekah, Madinah, ya kan? Bukan di sini. Mestinya yang teriak-teriak kami keturunan Nabi kan orang-orang Mekah, Madinah, emang Nabi di situ. Ya. Kenapa yang teriak-teriak yang di bukan yang di Mekah, Madinah? Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Ya berarti dia seperti Nabi. Berarti dia seperti Nabi. Ya. Berarti dia maksum. Apa yang dia perintahkan kepada muridnya pasti benar. Luar biasa ini, menyaingi Nabi. Ya. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Kecuali dia mengatakan dijamin masuk surga kalian kalau kalian taati Allah dan Rasulnya. Nah, betul. Ya kan? Bukan taati dia. Jangan langsung ke dia. Tapi Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i saja belum pernah mengatakan seperti itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Basri nggak pernah mengatakan siapa yang mentaati aku dijamin masuk surga. Nggak ada. Mereka semua mengatakan siapa yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Mereka semua mengatakan mari kita berusaha taat kepada Nabi. Caranya bagaimana? Belajar.
Bagaimana cara Nabi wudu, bagaimana cara Nabi tayammum, bagaimana cara Nabi salat, bagaimana cara Nabi melempar jumrah, mencium hajar aswad, bagaimana manhaj beliau, akidah beliau. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Haruskah menasihati teman yang masih suka tahlilan? Tergantung sikoh sama antum apa tidak. Karena percuma nasihat kalau dia nggak sikoh sama kita. Dia punya guru, dia punya kiai, dia betul-betul sikoh, percaya betul dengan gurunya, kiainya, syekhnya. Apa artinya kita? Sekedar teman. Ya. Kecuali dia sikoh atau bahkan nanya, sebutnya hukum tahlilan apa sih? Apa ya Rasul dan para sahabat mentahlilkan kematian dengan 3 hari, 7 hari, 50 hari, 100 hari. Kalau memang nanya berarti kan dia sikoh. Jawablah dengan benar. Kalau tidak ada kewajiban bagi kita. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Pertama, berusaha sekuat tenaga mencari dia. Betul-betul sekuat tenaga. Jika tidak ada, maka cari ahli warisnya. Mungkin dia sudah meninggal, cari ahli warisnya, berikan kepada ahli waris. Kalau tidak bisa juga, maka sodakohkan kepada fakir miskin dengan niat mensodakohkan harta dia, dengan niat mensodakohkan harta dia, ya. Jadi jangan uang tersebut kita nikmati, jadi kita kembalikan, ya. Jangan sampai nanti kita mestinya sudah masuk surga tapi harus berurusan dulu dengan si fulan itu, karena kita masih punya utang terhadap dia. Tentu ini sangat-sangat merugikan, sangat-sangat menyedihkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Waktu sudah habis, antum kerja lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.